Oke, baik Bapak Ibu yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Ibu bilang semangat pagi, jawabnya 3 kali ya. Pagi, 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 yes. Oke, semangat pagi. Pagi, Yes. Belum kompak. Ulang. Semangat pagi. Pagi, Pagi, yes. Oke, masih tetap bersemangat pagi ini ya. Pertama-tama Ibu mengajak kita semua menjadikan puji syukur kehadirat Tuhan. Karena pagi ini kita diberi waktu dan kesempatan terutama kesehatan untuk melakukan aktivitas pada pagi hari ini. Walaupun hanya secara virtual kita bisa berjumpa. Pagi ini Ibu mendapat teman baru. Wah, luar biasa. 11 orang, tidak tanggung-tanggung lagi. 11 orang teman baru Ibu hari ini berjumpa walaupun hanya secara virtual ya. Jadi nanti Ibu akan berkenalan, tapi sebelumnya Ibu memperkenalkan diri dulu karena kata orang tak kenal maka tak sayang. Pagi ini kita akan berjumpa bersama-sama selama 2 jam pelajaran di agenda 3. Cuma Ibu ingin bertanya, kalau agenda 1 siapa yang bawakan? Pak Bahrun. Bahrun, Bu. Pak Bahrun. Kalau agenda 2? Ibu Asfina. Ibu Aspina. Oke, sekarang kita akan masuk pada agenda 3. Kedudukan dan peran PNS ya, dalam mendukung terwujudnya smart governance. Itu materi kita agenda 3 pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya Ibu ingin memperkenalkan diri dulu. Ibu diberi nama Stince. Ya, Stince, ejaan lama. Itu artinya Ibu lahir sebelum ejaan disempurnakan. Artinya sudah tua ya. Coba bayangkan. Jadi sehari-hari dipanggil Tin. Teman Ibu tadi memanggil Mama Tin. Ya, karena di kantor Ibu dipanggil dengan nama tersebut Mama Tin karena kalau anak Ibu ke kantor memanggil Ibu dengan sebutan Mama Tin. Ibu bermarga Urianto. Ya, di Toli-Toli banyak marga Urianto. Ibu lahir di bertetangga dengan Toli-Toli. Ya, makanya Ibu katakan tadi Ibu lebih dekat daripada Gorontalo. Ya, 5 September 64. Ya. Sekarang Ibu adalah Widyaswara Ahli Madya, pembina utama muda 4C, tinggal di Jalan Sempati Air nomor 1, berkantor di BPSDM. Ini nomor HP-nya Ibu dan email Ibu. Ibu memiliki sedikit beberapa pengalaman. Ibu lama di Buol, ya, karena dianggap putra Buol. Jadi Putri Buol. Waktu pemekaran Kabupaten Buol, Ibu dipanggil untuk dan 15 tahun Ibu bergelut di beberapa OPD. Oke, teman-teman, Ibu memanggil teman-teman ya, boleh? Ya, boleh teman-teman, ya adik-adik, Bapak Ibu. Sekarang Ibu ingin berkenalan. Bapak Ibu boleh menyebut nama panggilan dan unit kerja serta nilai MOOC tertinggi. Ya, yang tertinggi saja. Kan ada biasanya 3 kali diuji ya kalau mau ini. Yang paling tinggi nilainya berapa? Oke. Ibu mulai dari Dian Mardiani. Silakan Dian. Mic-mu termute. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama panggilan saya Dian. Instansi BKPSDM Kabupaten Toli-Toli. Nilai tertinggi MOC itu 90. 90 berapa? 90. 90. Oke, terima kasih Dian. Lanjut Dr. Ramdita. Izin Ibu. Iya, silakan. Nama saya Ramdita Maliani Alin Nurdin, bisa dipanggil Dita. Saya dari instansi UPT Puskesmas Dakopemean. Nilai tertinggi emosi saya 96. Oke, terima kasih Dita. Lanjut Nadia Cahyani. Selamat pagi Ibu, nama Pagi. saya Nadia Cahyani, nama panggilannya Nadia.
saya di unit Rumah Sakit Mokopido Toli-Toli untuk nilai tertinggi emosi 90. Oke, terima kasih Nadia. Lanjut Harun. Mohon izin Bu, selamat pagi Bu. Lagi. Nama saya Harun, nama panggilan juga Harun. Unit kerja itu di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. Nilai MOC kemarin 96 Bu. Oke, terima kasih Harun. Lanjut Purnama. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Waalaikumsalam. Purnama. Biasa dipanggil Pura, bekerja di unit Rumah Sakit Umum Siti Zubaidah Bantilan, Bu. Nilai tertinggi emosi 94. Di mana rumah sakit? Rumah Sakit Haja Zubaidah Bantilan, Bu, Malala. Oh. Oke, terima kasih Pura. Nilainya betul ya Pura. Ya. Lanjut Eva Listina. Izin Bu, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Eva Listina, bisa dipanggil Eva. Saya bertugas di Dinas Perdagangan Toli-Toli. Nilai MOC tertinggi 94. Terima kasih Bu. Terima kasih Eva. Lanjut Normawati. Izin Bu. Ya. Pagi, perkenalkan nama saya Normawati, dipanggil Norma. Sekarang bekerja di Puskesmas Bangkir, nilai MOC 94. Terima kasih Norma. Lanjut Zulkifli. Ya, mohon izin perkenalan Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu. Pagi. Nama saya Zulkifli, unit penempatan di UPT Puskesmas Kayu Lompa, Kecamatan Basidondo. Nama panggilan, kadang dipanggil Sul, kadang dipanggil Kifli. Di rumah Nilai dipanggil tertinggi apa? saya Di rumah dipanggil apa? Kifli Bu. Kalau di pergaulan kadang Sul gitu. Kemudian nilai tertinggi emosi saya 92. Terima kasih. Oke, terima kasih Kifli. Lanjut Sah ya. Ibu namamu mantap. Izin Silakan. Bu, nama saya Sasa, nilai tertinggi 90. Panggilannya Sasa ya? Iya Bu. Kerja di mana? Di BKPSDM Bu. BKPSDM. Oke, lanjut Rizka. Izin Bu, nama saya Rizka Windari, panggilan Rizka, bekerja di instansi Dinas Perikanan, nilai tertinggi MOC 88. Oke, terima kasih Rizka. Dan yang terakhir Hilyatun. Izin Bu, nama saya Hilyatun Wiswa, dari instansi UPT Puskesmas Kombo, biasa dipanggil Hilya. Kemarin nilai tertinggi MOC-nya 92. Oke, terima kasih Hilya. Bu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke, sudah semuanya ya. Kita sudah berkenalan, ya, sudah berkenalan. Kalau kita ketemu, pastikan Ibu sering ke Toli-Toli ya. Jangan sungkan-sungkan ketemu menyapa ya. Ya Ibu Tin dari mana? Lupa ya, saya ini peserta Latsar. Ya, karena kalau Ibu gampang diingat. Tingginya Ibu itu 1 meter kotor. Artinya tidak terlalu tinggi ya. Ya, imut-imut, orangnya imut-imut yang juga matanya sipit-sipit. Nah, gampang ingatnya. Jadi kalau berketemu jangan sungkan-sungkan menyapa. Oke, Ibu izin share screen kembali. Kita sudah berkenalan, Ibu bersyukur hari ini Ibu dapat teman baru, 11 orang. Baik, sebelum kita lanjut ke agenda 3, Ibu ingin memperlihatkan bahwa dasar kebijakan pelaksanaan Latsar
kalaupun kita mencari referensi, jangan salah ya. Karena sebelum kalian ya, latsar yang ada 2021 itu masih menggunakan Perlan nomor 1. Ya, hanya ditambah 0 saja jadi Perlan nomor 10 2021. Kadang-kadang kita tidak memperhatikan ini, padahal substansinya berbeda. Kalau yang nomor 1 itu aneka, ini sudah berakhlak. Ya, jadi ini sangat penting Ibu sampaikan karena kalau tidak diperbaiki penguji akan bertanya, kok nyontek dari mana ini? Akan ketahuan nyonteknya. Bukan tidak boleh cari referensi, boleh saja ya. Tetapi harus diperbaiki sesuai dengan peraturan yang berlaku. Itu yang pertama. Kalau yang hijau ini tetap ya. Yang coklat juga ada sedikit perubahan. Dia dari PP nomor 11 tahun 2017 diubah ya, diubah menjadi PP nomor 17 tahun 2020. Kalau dari BKPSDM hafal ini. Nah, yang perlu kalian pelajari juga yang biru dengan yang merah karena di situ ada penguatan kompetensi teknis bidang tugas yang materinya tidak diberikan. Ya, pada kesempatan ini hanya diberikan oleh evaluator dan Bapak Ibu harus mendalaminya karena itu harus dilakukan juga di tempat kerja. Ya, itu ada di Keplan nomor 4 dan Keplan nomor 3 tahun 2022. Ada formatnya di situ. Oke, itu sekilas info yang perlu Ibu sampaikan di awal pertemuan kita. Baik, kita lihat tahap pembelajaran kita di mana yang pertama di sini Pak Bahrun telah menyampaikan sikap perilaku dan bela negara. Ya. Bagaimana jiwa kita dibungkus agar kita memiliki sikap perilaku dan bela negara. Setelah itu disampaikan oleh Ibu Aspina tentang nilai-nilai dasar PNS. Disingkat dengan apa? Berakhlak, Bu. Berakhlak. Kenapa disingkat dengan berakhlak? Karena itu sudah dari kecil kita sudah ditanamkan. Kau harus berakhlak. Ya, kau harus berakhlak. Ya. Jadi dari kecil sehingga itu sudah familiar untuk telinga kita. Dan dimanapun kita berada sekarang ini di OPD manapun nilai dasarnya hanya satu, berakhlak. Artinya dipindahkan dimanapun kita tidak lagi sulit menyesuaikan dengan nilai-nilai dasar OPD tersebut karena hanya satu, berakhlak. Nah, saat ini kita masuk pada agenda 3 ya, di mana kedudukan dan peran PNS dalam mendukung terwujudnya smart governance sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setelah itu akan masuk pada agenda 4 habituasi di mana akan seminar rancangan dan akan diaktualisasikan selama 30 hari kerja dan dievaluasi pada akhir. Harapannya ya, adik-adik akan menjadi PNS yang berkarakter smart ya, dengan dalam pelayanan publik. Ini yang Ibu katakan, penguatan kompetensi teknis adalah bagian dari pelatihan dasar itu sendiri karena dia masuk dalam kurikulum secara keseluruhan. Agenda pembelajaran 3 ya saat ini untuk membekali ya Bapak Ibu pengetahuan tentang kedudukan dan peran PNS untuk menjalankan fungsi ASN. Ya, kita tahu kita punya 3 fungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, sebagai pelayan publik dan perkat dan pemersatu bangsa. Alokasi waktu, kenapa Ibu perlu tanya MOC? Karena kalian sudah melewatinya, ya. Dan semua sudah masuk kategori lulus. Setelah itu, distance learning. Ini 20 JP. Sinkronusnya, kita berjumpa di layar kaca ini 5 JP. Asinkronusnya 15 JP, apa diisi dengan apa? Ya, itu diisi dengan tugas-tugas. Nah, setelah itu ada klasikal untuk agenda 3, ya, ada ceramah dan juga ketemu dengan mungkin saja video suaranya lain, ya, bisa berbeda video suara. Kita lihat
ya. Ibu hanya memberi gambaran sekilas tentang, oh ya, Ibu ingin tanya, apakah Ibu perlu slideshow? Bisa kelihatan begini? Bisa, Bu. Oke, bisa ya? Bu. Ya, baik. Sekarang kalau begitu Ibu ingin tanya, ini apa ini gambar kalau yang begini adanya? Ada yang bisa komentar? Ya, silakan Harun. Dari gambar Bu, kayaknya terlihat seperti orang yang gantung diri. Oke, benar. Ini gambar orang gantung diri, ya. Mari kita lihat kasus apakah dia? Kenapa Ibu Stinja mau tampilkan di agenda 3 ini orang gantung diri? Nah, lihat. Diduga stres. Ya, ini diduga stres ya. Gagap teknologi. Pak Guru nekat akhir hidupnya secara tragis. Pak Guru rupanya yang gantung diri nih. Karena dia gagap teknologi. Jadi, adik-adik beruntung lahir di zaman milenial. Ya, Ibu lihat semuanya lahir di zaman milenial. Kalau kami ini, ya, kalau seperti Ibu ini dan mungkin Pak Guru ini, ya, dia digital imigran namanya. Ya. Digital imigran artinya kita tidak lahir pada zaman digital. Sehingga kita beralih ke digital dari konvensional itu luar biasa. Perlu perjuangan berat, ya. Perlu kekuatan, kemauan dan kemampuan untuk bagaimana bisa masuk di zaman milenial juga. Dan salah satu ini guru stres karena waktu pandemi kan sekolah itu cukup lama. Harus cuma berhadapan dengan kamera, bukan dengan murid-murid. Murid-muridnya hanya ada di layar, ya. Sehingga kalau tidak mampu menggunakan teknologi, dia akan stres dan dia akan ternyata dia mengakhiri hidupnya. Nah, itulah ya salah satu kelemahan digital imigran. Sulit ya kalau tidak ada kemauan, kemampuan dan dukungan dari orang-orang sekitar untuk bisa masuk ke zaman milenial. Ibu saja ya berupaya keras bagaimana bisa menggunakan teknologi termasuk dalam Zoom seperti ini. Nah, disinilah ya Ibu katakan karakteristik umum yang dijumpai pada digital imigran adalah gagap teknologi. Dan adik-adik ya, adik-adik ada di sekitar orang-orang yang digital imigran. Ya, ini kenapa Ibu perlu sampaikan? Karena kalian generasi milenial tapi berada dengan rekan sekerja yang adalah digital imigran. Ini yang perlu dipahami dengan baik. Bagaimana kita bisa mewujudkan smart governance, ya? Kalau hanya kalian-kalian, ya, sulit. Kalau tidak secara komprehensif menyeluruh untuk mendukung itu. Nah, untuk itu, kenapa Ibu sampaikan ini, ya, teman-teman bisa berfungsi atau bisa melaksanakan, mengaktualisasikan salah satu nilai dasar. Apa itu? Perilaku apa yang bisa kita lakukan di dalam menolong orang-orang atau senior-senior kita yang digital imigran? Harmonis, Bu. Apa di situ perilakunya? Senang membantu orang lain. Iya, senang membantu orang lain atau apa? Menolong orang lain belajar apa? Dinilai apa itu? Dinilai kompeten, Ibu. Dinilai kompeten juga, ya. Menolong orang lain belajar. Artinya melalui mentor, otomatis ya jangan kalian, sini Pak, mari kita belajar melalui mentor. Karena kalian anak baru, ya istilahnya ya, masih CPNS, apa juga kau tahu. Magaya sekali kau. Misalkan begitu, memang mentang-mentang kau ya anak milenial. Ya, dan biasanya digital imigran itu agak malas-malas dan agak sungkan untuk belajar mencari tahu. Mereka tidak mau out of the box, nyaman di zonanya, ya. Itu yang kalian akan hadapi. Mereka merasa nyaman di zonanya. Dia tidak mau out of the box. Artinya keluar dari kenyamanan itu dengan belajar. Ya, walaupun kalian mau menolong orang lain belajar, mau membantu orang lain, tetapi mereka sendiri yang kadang-kadang sulit.
Nah, inilah butuh ya pimpinan, artinya butuh mentor untuk menggerakkannya. Kalian menjadi rodanya, tapi yang mendorong itu adalah mentor. Oke, teman-teman, Ibu kan tadi bertanya nilai emosi, apa manfaatnya, apa gunanya? Ibu ingin mau tahu, ya, apakah kalian sudah memahami manajemen ASN dan Smart ASN dalam agenda 3? 2 mata pelatihan yang akan kita dalami bersama, manajemen ASN dan Smart ASN. Harapannya smart governance itu bisa diwujudkan. Ya. Sekarang Ibu ingin bertanya, Ibu ingin pendapat. Ya, Ibu stop share. Ibu ingin mendapat komentar. Silahkan Norma berkomentar. Ya, apa yang sudah dipelajari di MOC berkaitan dengan emosi manajemen ASN dan Smart ASN. Boleh dikaitkan dengan kegiatanmu di tempat kerjamu. Boleh. Atau pemahaman secara umum juga boleh. Silahkan Norma. Semuanya ya. Ibu ingin bertanya kepada semuanya. Yang pertama nih Norma. Silahkan Norma. Halo. Iya Bu. Apa yang sudah dipelajari di emosi terkait dengan manajemen ASN dan Smart ASN yang akan kita dalami. Jadi saat ini kita hanya memperkuat dan mendalami, artinya menyelam lebih dalam. Kita sudah tahu ini, agenda 3 ini akan kita selami, karena kita sudah mempelajarinya di emosi. Semua sudah lulus. Oke, silakan beri komentar, atau ada yang mau duluan? Boleh, raise hand. Kalau Norma sudah siap, silahkan Norma. Silahkan. Komentar apa saja yang ditahu. Tidak perlu, kalau masih kurang ini, nanti ditambahkan oleh teman yang lain. Begitu ya, kita saling mengisi. Suatu tempat wadah, kita akan saling mengisi untuk dia menjadi penuh. Silahkan komentarnya. Halo? Mana? Norma? Ya Bu. Bicara saja. Apa yang kau ketahui tentang manajemen ASN dan Smart ASN yang sudah dipelajari di emosi? Karena ya, Ibu pada saat ini tidak lagi mengatakan manajemen ASN adalah bla bla bla. Ya, Smart ASN adalah bla bla. Kita menggunakan metode ya yang sudah tidak demikian ya. Maksudnya teori-teori itu sudah dipelajari dan kalian sudah lulus. Ibu yakin dan percaya Ibu berhadapan dengan teman-teman ya ASN yang ada di atas rata-rata kemampuannya, karena kalian lulus dalam CAT. Ya tidak, saingan begitu banyak dan kalian ternyata berhasil. Artinya kalian punya kemampuan lebih dibandingkan teman-teman yang lain. Dan itu harus kita syukuri. Ya, kita harus mensyukuri itu bahwa kalian bisa lolos. Ya, tidak semua bisa lolos. Ya, oke, silakan. Atau ada yang lain dulu yang ingin berkomentar tentang apa sih yang ada dalam agenda 3 ini yang manajemen ASN dan Smart ASN? Silakan. Mohon izin Bu. Ya, silakan Harun. Ya, untuk mengawali Bu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dari pembelajaran secara mandiri melalui MOC, khususnya di agenda 3, kedudukan dan peran ASN, ada 2 materi, yaitu materi manajemen ASN. Ya, manajemen ASN dan Smart ASN. Jadi dari materi yang pertama yang manajemen Smart ASN, di situ kita dituntut dengan pencapaian akhir itu bahwa ASN ini bisa berkelas dunia, bertindak profesional dan memiliki integritas. Nah, itu kita dituntut dari Smart ASN tadi. Di Smart ASN tadi itu isinya itu memang penerapan kita di era 4.0 yang sudah menuju ke 5.0 lagi.
Nah, di situ kita dituntut untuk dapat berinovasi dalam menggunakan teknologi saat ini. Jadi kita dituntut untuk dapat, kalau di poinnya itu Bu yang saya dapati itu cakap dalam berdigital, bermedia digital, kemudian aman dalam bermedia digital, terus kultur digital, kemudian etika dalam berdigital. Nah, itu di situ Smart ASN. Kemudian di manajemen ASN ini kan secara bahasa pengertiannya berarti mengelola ASN untuk mendapatkan hasil ya tadi itu profesional, integritas yang berkelas dunia. Ingat saya dengan pesan Pak Jokowi ketika meluncurkan ASN berakhlak itu, dia ingin menerapkan kesamarataan terhadap semua nilai dan kemampuan ASN di seluruh Nusantara, baik di daerah maupun di pusat. Mungkin itu Bu yang bisa saya komentari. Oke, thank you Harun. Jadi ASN berkelas dunia. Wah, you can speak English ya. Kalau kau tidak bisa berbahasa Inggris, bagaimana bisa berkelas dunia? Jadi tingkatkan kemampuanmu. Memang namanya bukan bahasa ibu, itu agak gampang-gampang susah. Tetapi ya kita harus membiasakan. Ya, paling tidak kita bisa mengerti dan bisa membaca dengan baik, memahami karena berkelas dunia, ya. Jadi berintegritas. Wah, sudah mencakup secara keseluruhan. Ya, tidak gampang menjadi ASN yang berintegritas. Ya. Oke, terima kasih Harun. Lanjut. Siapa yang akan berkomentar lagi? Ibu, kalau begitu Ibu bertanya saja siapa, Bu tidak menunjuk. Gimana? Norma sudah bisa? Izin Bu. Ya, silahkan. Untuk pada agenda 3 pembelajaran emosi itu mengenai kedudukan dan peran PNS, di mana terbagi menjadi 2 materi utama, yaitu Smart ASN dan juga manajemen. Untuk pada perubahan kurikulum ini kan pemerintah menginginkan tercapainya smart governance atau pemerintahan yang berkelas dunia. Oleh itu, dibuatlah fokus pada perkembangan SDM atau sumber daya manusia. Salah satunya itu di mana PNS atau ASN wajib mendapatkan atau memperoleh yang namanya literasi digital. Tidak hanya mengetahui cara untuk menggunakan digital, tapi juga mengetahui etika dan juga budaya digital dan keamanan digital. Adapun untuk pengelolaan bagaimana ASN bisa mewujudkan menjadi smart ASN yang ahli dalam digital, itu dijabarkan pada manajemen ASN. Untuk gambarannya Bu, saat ini di instansi saya di Dinas Perdagangan itu masih dalam tahap awal adaptasi karena sebagian besar pegawainya masih belum dapat yang namanya literasi digital atau belum memiliki kemampuan digital yang baik. Oleh itu dari instansi sendiri sudah giat melakukan atau mengikut sertakan pegawai-pegawainya dalam pelatihan-pelatihan literasi digital. Segitu saja Bu. Oke, terima kasih Eva. Lanjut. Siapa yang ingin berkomentar silahkan ya, Bu. Karena kita pembelajaran orang dewasa ya. Jadi pembelajaran orang dewasa, Ibu hanya memancing tadi Norma karena tapi kalau sudah siap silahkan raise hand atau silahkan berkomentar saya Ibu. Silahkan lanjut. Kalau Ibu berkesempatan tidak ada, baru Ibu kasih menyebut namanya. Silakan. Ibu harus memahami, Ibu harus mengetahui sejauh mana yang sudah kalian pelajari. Karena saat ini kita tidak memiliki banyak waktu yang cukup untuk kita e-learning saat ini melalui virtual, tetapi hanya memperkuat atau mendalami lebih dalam. Silakan teman-teman, tidak usah ragu-ragu. Sampaikan saja apa yang kalian pahami. Oke? Izin Bu. Siapa? Iya, silahkan. Untuk sebenarnya
hampir sama dengan yang dijelaskan Tidak apa-apa, sama, ya. Harun dan Eva. Untuk manajemen ASN itu, seperti yang disebutkan, pengelolaan ASN menjadi ASN yang profesional, yang terhindar dari korupsi, terhindar dari intervensi politik, memiliki nilai-nilai dasar, dan sebagainya, Bu, seperti itu. Untuk Smart ASN itu, kita itu mempelajari tentang digital, termasuk diantaranya itu ada etika dan etiket dalam menggunakan internet, bullying, dan sebagainya, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Nadia. Lanjut, siapa ingin berkomentar? Bu. Ya, silahkan. Hilya. Saya menambahkan dari Nadia, untuk materi ini kan di situ ada dijelaskan tentang bermedia digital. Tantangannya untuk saat ini mungkin dari yang paling besar itu kan jaringan yang belum merata di seluruh daerah, termasuk daerah kami pun hanya di kabupaten saja yang agak lancar. Terus karena ini kemudian tantangan berikutnya itu adanya kayak perubahan yang sebelumnya orang lebih banyak ngumpul langsung, sekarang kan orang lebih banyak menggunakan media. Terus kemudian tantangan berikutnya itu karena adanya interaksi media yang cukup besar, jadi kemungkinan konflik seperti hoax, isu begitu semakin besar. Begitu, Bu. Oke, terima kasih Hilya. Lanjut. Izin menambahkan, ya, Ibu. silahkan. Ya, tadi sudah dijelaskan mengenai Smart ASN, di mana lebih utama di situ kita mempelajari tentang literasi digital. Yang kemudian berikutnya itu saya mau menambahkan tentang manajemen ASN. Di manajemen ASN, di situ kita bisa mempelajari kedudukan, peran, dan hak dari kewajiban dari ASN. Kemudian ada juga kita mempelajari manajemen ASN itu dengan menggunakan sistem merit. Di situ, di mana sistem merit itu merupakan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan kualitas dan kompetensi dari kinerja ASN itu sendiri tanpa melihat latar belakangnya, agama, jenis kelamin maupun sukunya, seperti itu, Ibu. Oke, terima kasih. Dita sudah memberikan gambaran yang silakan. Yang lainnya yang masih silakan. Tidak usah ragu-ragu. Komentar saja. Ibu harus mengetahui sejauh mana apa yang sudah kalian pelajari. Karena kalau ini ibu harus menggalinya, ya. Ibu harus menggalinya lebih dalam supaya silakan. Tidak usah takut-takut, malu-malu. ASN zaman now gitu loh. ASN zaman now itu ya berani, ya, tetapi berani dengan kemampuan yang sudah dipahami, ya. Tidak apa-apa, kalaupun belum lurus nanti ibu luruskan dengan teman-teman, ya. Silakan. Oke, bagaimana ibu balik lagi? Ya, silakan. Kifli. Ya, mohon izin untuk sedikit menambahkan dari apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman. Mungkin jawabannya mungkin hampir sama juga dengan teman-teman yang sudah menjawab. Ya. Dari emosi kami mempelajari tentang manajemen ASN, di mana pada materi tersebut kita mempelajari bagaimana hak dan kewajiban PNS itu sendiri, tugas dan perannya, serta mempelajari etika serta kode ASN yang bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN itu sendiri. Di sini juga kita mempelajari tentang manajemen ASN. Kemudian pada materi Smart ASN, di sini kita mempelajari bagaimana seorang ASN itu mampu beradaptasi dengan era digitalisasi dan mampu menerapkannya di tempat penugasannya dan mampu memanfaatkan teknologi terkini, yaitu media-media elektronik. Ya, terima kasih, Ibu. Oke, terima kasih Kifli. Lanjut, masih ada Sasa, Rizka, Dian, Pur, dan Norma. Ya. Ya, silakan. Sedikit menambahkan. Ya, Dian. Oke. Ya, untuk kita yang harusnya Smart ASN itu tidak hanya kita cakap bermedia sosial atau
bermedia digital, kita juga harus tahu ada etika dan aturan-aturan yang berada di media sosial atau media digital itu sendiri. Kita harus selalu mengikuti aturan-aturan yang ada, sehingga tidak terjebak dalam media digital tersebut. Selanjutnya, untuk yang materi manajemen ASN. Manajemen ASN. Ya, di situ kita mengetahui kedudukan dan peran dan kewajiban dan kode etik dari ASN tersebut. Sehingga di mana di situ kita juga dituntut untuk selalu berinovasi bagaimana kita menjadi seseorang ASN yang smart begitu. Berlanjut mereka ini manajemen dan smart ASN. Oke, segitu dari saya, Bu. Oke, terima kasih Dian. Lanjut, siapa lagi? Masih ada Rizka, Sasa, dan Norma. Pur. Ya, silahkan Rizka. Seperti yang teman-teman kasih kuat sedikit suaramu. Teman-teman mendengarnya? Kecil suaranya. Kecil. Kasih besar sedikit suaramu. Untuk menuju ASN yang berkelas dunia, kita harus jadi menggunakan smart ASN dengan manajemen ASN. Kemudian itu smart ASN itu bagaimana etika, hak, dan kemampuan kita dalam bermedia digital. Misalkan kayak bagaimana hak kita untuk menghindari apa saja itu berita-berita hoax, jangan sampai terpengaruh oleh sama kita. Kemudian manajemen digital itu pengelolaan ASN untuk menghasilkan ASN yang profesional, biasanya didapatkan dari pelatihan dan pendidikan. Sekian. Oke, terima kasih Rizka. Lanjut, tinggal 3 orang lagi. Siapa? Izin menambahkan, Bu. Oke, silahkan. Terkait kedudukan dan peran ASN, yaitu Smart ASN, yang pencapaian hasilnya adalah kita semua dituntut untuk bisa menggunakan teknologi. Kemudian di situ kita harus berdampingan dengan imigrasi teknologi seperti yang migrasi teknologi ya. Migrasi teknologi. Di situ bukan hanya kita saja, di situ kita berdampingan dengan mereka. Kita harus membantu mereka sesuai dengan kompetensi yang kita miliki agar pencapaian dari Smart ASN ini bisa menyeluruh. Kemudian di manajemen ASN itu kita menerapkan nilai-nilai ASN yang berakhlak sehingga kita mampu menerapkan nilai-nilai ASN yang sesuai dengan perundang-undangan agar tidak terjadi pelencengan-pelencengan sehingga terwujud ASN yang mempunyai nilai-nilai yang berakhlak. Sekian, Bu. Oke, terima kasih Pur. Lanjut, 2 lagi. Ibu ingin komentar? Sedikit menambahkan, Bu. Iya, silakan Syasa. Manajemen ASN kita mempunyai kode etik, di mana kita harus melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegrasi tinggi. Kita dituntut juga untuk melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Oke, luar biasa. Terakhir, ya, Norma. Silakan Norma. Ibu, izin komentar. Ibu. Smart ASN itu kita di sini pegawai ASN dituntut untuk memiliki kompetensi, kinerja serta profesional yang tinggi sehingga mampu beradaptasi dan semakin responsif terhadap perubahan dan pencapaian tujuan. Oke, luar biasa. Jadi teman-teman ya, dari 11 pemikiran itu sudah bisa menambah ya. Menambah wawasan kita, karena kalau cuma pikiran kita belum tentu lengkap. Dengan adanya 11 pendapat, ini bisa merangkumkan dalam kepala kita. Agenda 3 itu ini loh, ya, manajemen ASN dan Smart ASN itu sendiri. Baik, Ibu izin share screen kembali. Luar biasa ya, Ibu melihat. Jadi nilai emosi itu memang mantap. Nah, sekarang tadi sudah menyebutkan fungsi ASN.
Pelaksana kebijakan publik, kalau pelayanan publik tidak usah lagi dijelaskan ya, sudah jelas. Perekat dan pemersatu bangsa pasti sudah ini. Sekarang yang Ibu ingin komentar, apa sih pelaksana kebijakan publik itu? Fungsi kita? Jangan-jangan kita masih kurang memahaminya dengan baik sebagai pelaksana kebijakan publik. Coba komentarnya. Silakan Resen. Apa yang dimaksud fungsi kita ASN itu sebagai pelaksana kebijakan publik? Halo, silakan. Ya, silakan Harun Resen. Ya, boleh saya Bu, mohon izin. Ya, silakan. Sebagai pelaksana kebijakan publik, sebenarnya fungsi ini sebenarnya harus dilaksanakan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Akan tetapi kita sebagai ASN, kita yang memulai yang lebih dulu, maksudnya melaksanakan apapun kebijakan-kebijakan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah. Contoh misalnya contoh kasus pemerintah saat ini melaksanakan vaksinasi untuk seluruh masyarakat Indonesia untuk menekan angka COVID. Nah, kita sebagai ASN yang berperan yang poin 1 tadi itu, berarti kita semua harus melaksanakan kebijakan tersebut sebagai ASN, karena itu adalah peraturan perundang-undangan yang telah ditentukan oleh pemerintah yang sah. Oke. Ada yang ingin menambahkan lagi? Pelaksana kebijakan publik. Halo? Pelaksana kebijakan publik. Oke, kalau tidak ada Ibu ingin tanya ya. Ibu ingin tanya, kalau Eva dari Dinas Perdagangan itu ada karena ada apa? Berdasarkan apa dia ada? Berdasarkan karena adanya kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi, Bu. Iya, selain kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi, ada peraturan daerah, ya. Ada Perda nomor sekian tentang Dinas Perdagangan Kabupaten Toli-Toli, ya. Di dalamnya terurai, ya, terurai apa yang harus dilakukan oleh Dinas Perdagangan tersebut. Peraturan daerah itu merupakan salah satu kebijakan publik, ya. Nah, kita ada di dalamnya sebagai pelaksana, bisa ya. Setelah itu, atau misalnya dari Perda itu diurai lagi dalam peraturan bupati tentang tugas dan fungsi puskesmas atau tugas dan fungsi dinas kesehatan, ya. Diurai lagi tugas dan fungsi puskesmas. Nah, kita ada di dalamnya. Melaksanakan tugas dan fungsi itu, kita sebagai pelaksana, ya. Peraturan bupati, peraturan daerah itu adalah kebijakan publik yang kita di dalamnya sebagai pelaksananya, ya. Oke, bisa dipahami ya? Oh, baik. Itu supaya kita sama ini ya. Ibu lanjut, izin share screen kembali. Nah, tadi sudah ada yang mengatakan, ya, Dr. Dita sudah mengatakan tentang sistem merit. Sistem merit di sini, ya, bagi organisasi itu mendukung keberadaan prinsip akuntabilitas yang saat ini menjadi tuntutan dalam sektor publik. Tidak ada lagi yang protes, kenapa saya tidak lulus CAT? Adakah yang protes tidak lulus? Ya? Tidak ada, Bu. Tidak ada, bikin malu kalau dia protes. Memang kau bodoh. Jadi nanti dia akan dikatakan, memang kau tidak punya kemampuan, kau protes lagi, ya. Jadi itu artinya, ya, sistem yang dipakai sekarang dalam perekrutan CPNS dengan CAT itu mendukung keberadaan prinsip akuntabilitas. Bahwa kecuali ada kasus-kasus, ya, seperti tetanggamu bikin kasus, ya. Ibu tidak usah sebut lagi karena Ibu malu juga. Jadi, nah, bagaimana keberadaan prinsip akuntabilitas itu bisa dijamin, ya, bahwa yang lulus CAT itu memang benar-benar dia memiliki kualitas, ya, kompetensi dan sesuai. Jadi, bagi ASN sendiri apa sistem merit? Menjamin keadilan.
dan juga menyediakan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai. Jadi kalian adalah generasi milenial yang syukur sudah masuk dalam sistem merit ini. Kalau ibu dulu belum, ya, belum ada sistem merit. Dan kalian sudah mulai di sistem merit ini. Ibu berharap untuk promosinya kalian ke depan juga sudah menggunakan teknologi yang disebut talent pool, ya. Oke, manajemen talenta. Tapi mari kita lihat dulu, ya. Prinsip sistem merit di sini seperti sudah dikatakan teman tadi bahwa merupakan kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja yang secara adil, ya, wajar dan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur maupun kondisi kecacatan. Ada kan yang protes, dia cacat, dia dinyatakan tidak lulus. Protes dia padahal dari segi kompetensinya dia mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan, tetapi dia tidak lulus. Nah, oke, Ibu ingin memperlihatkan satu hal kepada kalian, bahwa ada 8 aspek sistem merit. Kita sorot saja satu dulu, ya, pengembangan karir dan kompetensi. Nah, di sini yang Ibu katakan tadi, Pak Jokowi sendiri sudah menyatakan visinya, ya, sampai 2024 itu meningkatkan kualitas pendidikan dan manajemen talenta. Yang bagaimana itu manajemen talenta? Ya, mari kita lihat bersama. Nanti di pertemuan berikut Ibu akan lebih memperjelas. Nah, di sini dalam manajemen talenta itu ada identifikasi talenta. Nah, ASN yang bertalenta, ya, merupakan ASN yang berkinerja tinggi dan berpotensi. Distribusi kurva normal menggambarkan sekitar 15% pegawai yang berkinerja tinggi juga berpotensi. Ya, kalian bisa saja masuk di dalamnya. Karena apa? Ibu yakin karena kalian memiliki kemampuan di atas rata-rata. Ya. Nah, caranya yang akan dievaluasi itu evaluasi atas apa yang telah dilakukan atau sedang dilakukan. Kesuksesan yang pernah dicapai, perilaku yang ditunjukkan untuk mencapai kesuksesan tersebut. Ya, perilaku sekarang sudah berakhlak, ya. Nah, potensi apa yang ada? Perkiraan apa yang akan dihasilkan apabila yang bersangkutan diberi tanggung jawab yang lebih besar dan lebih kompleks. Ini manajemen talenta. Kemungkinan atas keberhasilannya, kemungkinan atas perilaku yang memadai, dan kemungkinan untuk bertahan dan maju. Luar biasa, ya. Ya. Di sini kalian akan masuk di 9 kotak. Nah, ada di mana kalian? Ini 9 kotak yang akan digunakan dalam manajemen talenta. Ibu sekedar memberi gambaran bahwa bisa saja kalian saat ini ada di merah, ya, ada di merah contohnya, ya. Apa akibat yang bisa kita lihat? Ya, misalnya pas ada di merah sini karena tidak ada tenaga di tempatmu, ya, walaupun jurusan kebidanan ditaruh di administrasi, ya. Akibatnya, ya, hasil pekerjaan tidak sesuai standar. Kemungkinan salah penempatan. Ya, karena memang kompetensimu bukan di situ, tetapi karena tidak ada orang, ya, banyak ya guru-guru yang mengatakan, Ibu, saya ini jadi bendahara bos. Padahal saya tidak lalu paham itu, yang bagaimana itu jadi bendahara. Nah, jadi tetapi pimpinan akan melihat, ya, pimpinan akan mencoba, ya, pimpinan akan melihat kalau, ya, kalau kinerjamu bagus, ya, kinerjamu walaupun di tempat yang salah tetapi kinerjamu baik, istilahnya makin naik di sini, ya, lihat di sini, ya, sumbu ke atas itu sumbu E itu kinerja dan sumbu X-nya itu kompetensi. Nah, kalaupun sekarang masih ada di sini tidak ada masalah. Tidak usah khawatir, tetap tunjukkan
kinerja terbaik, hasil terbaik. Berusaha untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaanmu itu dengan hasil terbaik. Ya, dengan hasil terbaik. Tidak usah kita, orang Manado bilang makan puji. Orang Manado, arti ada orang Manado sini. Oh, ada ya? Ada orang Manado sini makan puji atau kepujian. Artinya kita tidak perlu cari-cari muka sama atasan. Nanti ada atasan baru kita rajinnya luar biasa. Tapi kalau atasan keluar daerah, kita santai-santai, tidak demikian. Ya, artinya kita mengerjakan apa yang menjadi tugas kita dengan hasil terbaik. Yang akan mempromosikan kita bukan kita, orang-orang di sekitar kita yang akan mempromosikan kita. Ibu punya pengalaman ya, Ibu punya pengalaman. Ibu kesulitan untuk mendapatkan seorang seksi program, kepala seksi waktu itu. Nah, Ibu dengar-dengar ada seorang camat setiap mempresentasikan laporannya begitu bagus. Dia mengatakan, saya memiliki seorang staf yang luar biasa. Dia yang mengerjakannya ini semua dengan baik. Wah, jadi ibu bilang, wah boleh ini. Kalau promosi ibu boleh ambil dia. Ibu boleh usulkan. Akan ibu pergi ke BKD. Minta dulu. Nah, apa kenyataannya? Sampai di BKD ada 5 OPD yang memintanya. Karena mendengar hasil paparan Pak Camat yang menyampaikan hal yang luar biasa dengan hasil kerja yang bersangkutan. Jadinya ibu kalah deh, karena ibu terlambat. Artinya bukan dia yang cari-cari muka, ya, tetapi dia mengerjakan pekerjaan terbaik sehingga orang lain yang akan mempromosikan kita, ya, orang lain yang akan mempromosikan kita. Jadi tidak perlu kita cari-cari muka, ya. Ibu juga punya pengalaman pada saat dibutuhkan, ya, seorang pimpinan di dinas di pertanian waktu itu, ibu dipanggil, Stince, sini, kau akan saya tempatkan di dinas pertanian kembali, kan ibu sudah pernah di situ lalu. Habis itu dia, aduh kenapa saya Pak? Dia bilang, semua orang sudah saya tanya siapa yang cocok di situ, semua mengatakan namamu, ya. Artinya saya tidak cari-cari muka kepada orang lain, kepada pimpinan, tetapi orang lain yang mengatakan itu, ya, bahwa kita punya kemampuan untuk itu, ya, kita memiliki kinerja yang tinggi untuk di dinas itu, kita memiliki kompetensi yang cukup untuk itu, ya. Ini ibu ingin sampaikan. Jadi kalau ingin meningkatkan masuk dalam warna kuning, ya, ini warna kuning ini. Yang di 9 ini kursi panas, ya, ini. Jadi kursi panas ini, tetapi di kuning ini sudah luar biasa. Pimpinan masa depan, ya. Jadi pimpinan masa depan yang bagaimana itu? Menunjukkan kompetensi di atas standar. Artinya kompetensi kita ada di atas standar. Kita selalu mau meningkatkan kompetensi kita. Kalau ada seminar, ada pelatihan, tidak ada alasan kita tidak ikut. Kalau diminta pimpinan, siapa? Ya, jadi kita harus mengembangkan kompetensi kita. Kalau sekarang masih S1, kumpul-kumpul uang, ya. Anaknya pemerintah banyak. Kalau pemerintah belum bisa menyekolahkan kita, kita minta, ya, minta tugas belajar, izin belajar. Tidak perlu kita menunggu tugas belajar. Kalau tugas belajar itu dibiayai oleh Pemda. Nah, kita minta izin belajar. Artinya kita mau mengembangkan kompetensi kita lebih tinggi dengan kualifikasi S2, ya. Nah, kenapa? Ke depan itu kepala dinas harus S2. Ibu kasih bocor memang. Rahasia. Nah, jadi kalau tidak sekarang kapan lagi? Nah, jadi menguasai pekerjaan saat ini, ya. Ingat ya, ini kriteria yang dilihat. Menguasai pekerjaan saat ini dengan sangat baik, ya, artinya kalian selalu bekerja dengan hasil terbaik di sini, ya. Nah, potensi untuk ditempatkan pada posisi pekerjaan lain dengan kompetensi yang sama. Oke, jadi kalau kolom 9 ini ibu tidak usah baca lagi, tapi ibu perlu memperdengarkan kepada kalian. Promosi
potensi untuk dipromosikan bagi posisi di level manajemen puncak. Siapa takut? Ya, baik teman-teman. Oke, kita masih memiliki waktu beberapa saat. Di sini kita lihat ya, kinerja. Walaupun kita punya kualifikasi tinggi, ya, kompetensi kita satu gunung, ya istilahnya ya, kita pernah ikut seminar kiri kanan, ikut latihan kiri kanan satu gunung orang bilang. Ya, ibu punya teman, ibu membuat teman itu sertifikatnya banyak sekali. Ya, ibu bilang luar biasa. Ibu kasih jempol 2 dulu. Nanti kalau ibu kinerjamu bagus baru ibu kasih jempol 4. Nah, karena ibu punya jempol cuma 4. Jadi walaupun kompetensi kita satu gunung, ya, tapi kalau kinerja kita rendah, ya, kita tidak bisa masuk di kolom kuning ini. Ya, jadi kinerja pun seperti ibu katakan, lakukan semua pekerjaan dengan hasil terbaik, ya, tidak usah makan puji, tidak usah kepujian, ya. Ibu saja waktu baru pindah dari Buol ke provinsi, ibu menjadi dari kepala dinas menjadi staf, ya, karena di provinsi ibu jadi staf. Tapi kinerja ibu tidak berubah, ya, ibu tetap memiliki tekad. Saya melakukan pekerjaan dengan hasil terbaik, ya. Itu harus tertanam dalam diri dan itu harus menjadi karaktermu. Kalau dia tidak tertanam dan tidak menjadi karakter, berat. Manakala kita dinonjobkan, ya, atau kita dipindahkan ke tempat yang tidak sesuai dengan keinginan kita akan, kalau itu bukan karakter kita, itu tidak akan tergambar dengan baik dalam pekerjaan. Tapi kalau itu sudah melekat menjadi karakter, dimanapun kita berada, kita akan membuat pekerjaan kita itu dengan hasil terbaik. Sampai ada teman mengatakan, Ibu, sini dulu saya tanya, apa itu Pak? Ibu kan dulu mantan kepala dinas. Kenapa ibu di sini jadi staf? Tapi seperti tidak surut ibu punya semangat untuk bekerja. Ya, ibu bilang terima kasih sudah menilaiku. Artinya orang lain bisa melihat itu, ya, bahwa kinerja kita tidak menurun cuma karena kita tersingkir ke posisi yang kita tidak harapkan. Ya, jangan kita karena kita dipindahkan kemana yang bukan menjadi kompetensi kita jadi malas-malas. Bukan saya punya jurusan itu, kenapa juga saya ditaruh di sini? Ya, saya itu maunya di sini. Jangan demikian, ya. Mungkin saja pimpinan mengalami kesulitan untuk itu. Kita harus menolongnya, ya. Dan dia memiliki keyakinan bahwa kalian mampu untuk itu, ya. Mampu melakukan itu sehingga dia menempatkan di situ. Tidak usah kita negatif thinking. Bahwa dia tidak suka saya makanya dia taruh di sini saya. Tidak penting itu, ya. Tidak penting itu. Jadi yang penting kita harus menanamkan dalam karakter kita, dan untuk membentuk suatu karakter itu harus diulang-ulang, ya. Harus kita melakukannya secara terus-menerus sehingga itu menjadi karakter. Itu menjadi kebiasaan, itu terhabituasi, sama dengan nilai-nilai dasar. Nilai-nilai dasar berakhlak itu kan mengapa harus dihabituasikan? Agar dia bisa menjadi karakter kita, ya. Dia bisa tertanam dalam diri kita bahwa itu adalah karakter kita dan dia harus diulang-ulang. Kita sudah terbiasa dengan hal itu. Contoh ya, akibat bencana kami harus pindah dari Biromaru ke jalan dekat bandara. Awal-awal ibu di dekat bandara ini, tiap kali ada pesawat, ibu kaget, ada pesawat datang. Tiap kali pesawat mau pergi, ada pesawat pergi. Nah, waktu ada pandemi, ya, kan ada pembatasan perjalanan pesawat di ini. Jadi teman tanya, Stince, ada penerbangan tidak kau dengar-dengar? Saya bilang, saya sudah tidak dengar lagi pesawat datang dengan pergi. Sudah tidak kedengaran. Karena apa? Sudah terbiasa saya dengan hal itu, ya.
Artinya sudah terhabituasi dalam telingaku, tidak ada lagi itu pesawat datang dan pergi, sudah biasa dia, ya. Itu artinya sudah terhabituasi dengan baik di dalam pikiran dan pendengaran, bahwa itu sudah biasa. Pesawat datang dan pergi itu sudah hal biasa, sehingga tidak menjadi kaget-kaget lagi, ada pesawat datang. Tidak lagi demikian. Sehingga saya tidak tahu juga, kau kan tinggal dekat bandara, kenapa kau tidak tahu itu pesawat datang atau tidak? So, tidak kedengaran. Itu artinya sudah terhabituasi. Oke, harapannya demikian juga. Nilai-nilai dasar yang kita aktualisasikan bisa terhabituasi. Dan dengan sadar atau tidak sadar, itu sudah menjadi karakter kita. Ya, oke. Kita lihat di smart governance. Yang bagaimana itu? Harapan, ya. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pemerintahan. Nah, kita ada di dalamnya. Ya, kita ada di dalamnya. Di dalam pemerintahan. Kita sudah bertekad menjadi PNS, pelayan publik. Kita ada di dalamnya. Bagaimana mewujudkan smart governance? Kalau kita sendiri tidak mampu menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam pemerintahan kita. Nah, mewujudkan transparansi dan keterbukaan data. Caranya bagaimana? Teknologi bisa membantu kita. Dan untuk itu harus kita kuasai dia. Kalau kita tidak menguasainya, apa kata dunia? Ya, merumuskan kebijakan sesuai dengan kebutuhan warga. Bagaimana kita bisa tahu kebutuhan warga? Kalau kita harus tunggu dulu dia kasih masuk saran dan ini lewat kotak. Tapi kalau kita bikin barcode di tempat-tempat umum, di rumah sakit kita bikin barcode pengaduan, di perindak, di pasar kita bikin, di perdagangan di pasar kita taruh barcode pengaduan tentang perdagangan. Mereka bisa dengan mudah tanpa harus datang ke unit kerjamu untuk mengadu. Lewat SMS barcode dia klik. Aduh, ini pasar semeraut ya. Perdagangan menjadi tidak bagus, harga naik semua karena ada ini. Atau misalnya, wah pelayanan di puskesmas ini, wah lambat dia. Bisa dimasukkan dalam barcode yang diambil untuk pengaduan. Kan mudah. Sehingga kita bisa memahami, wah kebutuhan warga ini ada di sini. Ya, jadi itu tidak mempersulit kita. Tidak juga mempersulit masyarakat. Nah, kita lihat evolusi administrasi publik saat ini. Dari OPA, ya. Di sini O-nya old, ya. Di sini N new, ya. Jadi old public administration, new public management, new public service, rule of government, ya. Kita lihat. Oke, ini evolusinya. Sekarang kita lihat yang di ujung saja karena kita ada di sini, ya. Kita sudah ada di WOG. Jadi, bagaimana kita mampu mewujudkan rule of government? Bagaimana kita bisa mewujudkan pemerintah Kabupaten Toli-Toli itu ada di mana saja? Ya. Di unit kerja kita, di mana saja kita berada, kita harus bisa mewujudkannya. Caranya bagaimana? Ya. Bisa mewujudkan itu. Full of government. Artinya mewujudkan kesatuan atau apa dimanapun pemerintah Kabupaten Toli-Toli itu ada. Nah, caranya banyak. Ya, bentuk-bentuk dari WOG ini banyak sekali bisa dilakukan. Ya, dan Ibu pernah melakukan walaupun Ibu belum memahami waktu itu. Waktu zaman dulu Ibu belum terlalu memahami itu WOG. Setelah Ibu menjadi widya suara baru Ibu mendalami, oh ternyata saya sudah melakukannya ya di dalam integrasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan lalu di Kabupaten Buol. Bagaimana masing-masing melakukan tugasnya untuk mewujudkan tujuan bersama. Contoh, pengentasan kemiskinan. Nah, kalau kita ada di puskesmas, apa yang kita bisa bikin? Misalnya ya, bagaimana kita bisa mewujudkan kecamatan Bangkir Sehat. Ya. Bagaimana kita bisa mewujudkan itu? Kecamatan Bangkir Sehat. Artinya
Bukan kita cuma sendiri, bukan cuma puskesmas yang bergerak, tetapi bagaimana kita menggerakkan juga, atau kita menjadi leading sektornya, karena sehat ada di kita, kesehatan. Nah, melibatkan ya seluruh stakeholder yang ada dalam pemerintahan di kecamatan itu untuk mewujudkan itu. Misalnya, ya, Babinsa apa pekerjaannya? Ya tentu menertibkan dan lain sebagainya yang tujuannya untuk menjaga kesehatan kecamatan atau menyehatkan kecamatan Bangkir atau mewujudkan ya Bangkir sehat. Misalnya demikian ya, atau meningkatkan derajat kesehatan di kecamatan Bangkir. Nah, apa tugasnya sekolah-sekolah atau Dikjar? Dia akan menyampaikan kepada siswa-siswinya bahwa ini loh, ya, kesehatan itu penting dan bla bla bla. Boleh bekerja sama dengan petugas kesehatan di Kesling untuk masuk di sekolah-sekolah menyampaikan penyuluhan-penyuluhan. Tetapi dia memfasilitasi itu, ya. Atau apalagi tugas yang lain, ya. Misalnya, ya, dinas PU atau dinas yang lain-lain, dinas pertanian, apa tugasnya? Bagaimana bisa mewujudkan Bangkir sehat? Apa tugasnya dinas pertanian? Jelas untuk sehat, perut harus mantap, gizi harus cukup. Nah, itu semuanya dihasilkan oleh pertanian. Dia melakukan tugasnya untuk meningkatkan produktivitas di bidangnya, pertanian, supaya masyarakat bisa cukup kebutuhan hidupnya. Ya, dari segi pangan. Oke, itu dari WOG yang Ibu ingin sampaikan. Nah, tadi sudah banyak yang mengatakan tentang literasi digital. Benar, ya. Kompetensi literasi digital itu ada 4, sudah dijelaskan oleh teman-temannya dari segi skill, kultur, etik, dan safety. Jadi Ibu tidak menjelaskan secara rinci lagi, ada di sini ya. Bisa kita lihat bagaimana kemampuan, ya, kemampuan mengetahui, memahami dan menggunakan. Ya. Lantas bagaimana kemampuan membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa dan membangun wawasan. Jadi digital kultur ini harus kita biasakan ya supaya itu menjadi kultur kita zaman now gitu ya Ibu. Jadi biasa Ibu bilang sama anak Ibu, Mama saya lagi mager ini. Apa itu mager? Namanya ya. Jadi kami ini digital imigran itu kadang-kadang tidak memahami ya, tetapi Ibu juga sudah mencoba. Wah, mager itu rupanya cuma malas gerak. Nah, tapi yang penting juga bagaimana kita memahami digital safety, ya. Bagaimana kita bisa menganalisis, menimbang, ya, menjaga keamanan. Tidak ada berita langsung kita kirim lagi di tempat lain, di grup. Kan gampang tinggal jari-jari, tetapi hati-hati, ya. Jari-jari kita bisa menjerumuskan kita. Sekarang ada undang-undang IT, ya, tidak gampang. Jadi jangan sembarang. Yang tidak perlu, tidak penting, tidak usah. Ya, kalau Ibu prinsipnya begitu. Nah, Indonesia Digital Nation ini sudah dikumandangkan oleh Presiden kita ya. Bagaimana masyarakat, pemerintah dan ekonomi kita lihat. Indonesia Digital Nation, wah luar biasa. Bagaimana peranan pemerintahan ya, bagaimana masyarakat dan bagaimana ekonomi, ini luar biasa. Tetapi ingat ada kesenjangan juga ya dalam berdigital dari segi ekonomi, komputer dan internet seperti kata tadi. Jaringan masih lalot-lalot ya. Komputer tidak cukup. Nah, bagaimana mau pakai ini tidak ada komputer yang bagus. Ya, semua bawa laptop sendiri. Oke, sebelum terlambat Ibu akan menyampaikan tugas kelompok ya. Tugas kelompok ada 2, boleh pilih salah satu. Ya, Ibu sudah sampaikan di Kolabjar. Di sini bisa belanja kasus, artinya bisa mencari dari media elektronik atau yang ada di tempat kerja atau di unit kerja salah satu peserta. Bagaimana diskusikan dan susun laporan, deskripsi singkat, hambatan, penyebab permasalahan dan strategi penyelesaian. Atau ya
mencari profil tokoh yang menurut kelompok memiliki kemampuan dan reputasi baik sebagai individu yang smart. Ya, tokohnya harus berbeda kalau dua kelompok mengambil hal yang sama. Setelah itu, ya, ini Ibu ini ya, oke. Ini tugas individu. Tugas individu, identifikasi 6 isu. Adakah yang belum disetujui oleh mentor isu yang diangkat? Ada? Nah, harapannya identifikasi 6 isu ini ada salah satu isu yang sudah disetujui oleh mentor supaya kerjamu tidak mubazir, ya. Ini yang harapan Ibu. Ini kalau yang bagian terakhir uraian dibuat dalam format digital agak sulit, tidak perlu. Ya, yang penting sampai di luar poin yang paling bawah. Ya, poin atas kalau sampai di sini siapa takut, ya. Nah, yang berikut yang individu adalah membuat learning journal. Ini wajib hukumnya, ya. Learning journal ini dibuat, ini formatnya. Ibu kirim. Oke. Sebelum Ibu simpulkan atau Bapak Ibu simpulkan, ada yang ingin bertanya? Kita masih memiliki waktu. Atau bertanya tentang tugas, silahkan. Tugas individu. Kondisi saat ini. Jadi di dalam mengangkat isu itu kita harus menyampaikan kondisi saat ini yang bagaimana. Ya. Minimal ada data atau fakta. Kalau tidak ada data atau tidak ada fakta itu bukan isu yang perlu kita angkat. Ya. Kalau tidak ada data atau minimal fakta, artinya fakta itu yang dibicarakan oleh orang-orang atau dilihat oleh orang menjadi pembicaraan, ya, atau yang kita lihat, ya. Kalau tidak itu bukan isu yang perlu diangkat, itu cuma kabar angin. Identifikasi para pihak yang terdampak, tentukan core isu. Jadi di sini Pak Bahrun sudah mengajarkan alat analisis isu apa saja? Ada APKL Bu, dengan ada USG. Ya, pakai salah satu saja, ya. Pakai salah satu. Yang mana yang paling Bapak Ibu kuasai, itu saja yang dipakai. APKL atau USG, satu saja, tidak usah banyak-banyak. Lantas tentukan core isunya dengan skornya. Ya, tidak cuma centang tetapi harus ada skor. Analisis penyebab dari core isu. Pakai apa diajarkan? Biasanya pakai fishbone juga, Bu. Oke. Bisa pakai fishbone, ya. Kepala ikan, fishbone itu kan ikan. Kepala ikan adalah core isu yang kita dapatkan dari APKL atau USG tadi. Jadi kepala ikan, ekornya adalah unit kerjamu. Ya, misalnya Puskesmas Bangkir, ya, Dinas Perdagangan Kabupaten Tol-Toli itu ekornya, dan tulang-tulang itu penyebab mengapa isu itu bisa terjadi. Nah, setelah itu tentukan gagasan kreatif. Oke, sampai di situ ya, sampai di gagasan kreatif untuk menyelesaikan isu. Dan pertanyaan Ibu untuk kita ketemu pada pertemuan berikut, pada tanggal berapa kita ketemu lagi? Pada tanggal 21, ya, lusa. Kalian akan menjawab pertanyaan Ibu secara lisan ini, ya. Bagaimana keterkaitan, catat ya teman-teman, bagaimana keterkaitan isu, ya, isu yang saudara angkat, yang core isu ini saja ya, bagaimana keterkaitan isu yang diangkat atau core isu dengan agenda 3. Dalam hal ini harus diuraikan dari segi manajemen ASN-nya dan smart ASN-nya. Ya. Bagaimana keterkaitan isu yang diangkat dengan agenda 3, dalam hal ini manajemen ASN dan smart ASN. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Bu, stop share dulu supaya Ibu bisa melihat. Ada yang ingin bertanya tentang tugas? Karena tugas ini tadi kan 15 CP ya, wajib hukumnya. Itu kalau ini karena wajib hukumnya ya Ibu harus memberi tugas. Jangan kalian merasa tugas ini menjadi beban, tidak ya.
Jadi tadi Ibu sudah katakan lakukan yang terbaik. Ya. Itu mulai dengan tugas, ya, mulai latihan dengan tugas. Jadi di Latsar ini kalian dilatih, ya, kalian dilatih, latih, lama-lama jadi terbiasa melakukan semua pekerjaan tugas-tugas dengan hasil terbaik, ya. Tidak usah makan puji, tidak usah kepujian orang Manado bilang, ya, tidak penting itu, tetapi lakukan dengan hasil terbaik, kalian akan merasakan, ya. Karena kata orang apa? Ya, usaha tidak mengkhianati hasil. Ada yang ingin tanya tentang tugas? Izin bertanya, Bu. Iya, silahkan. Untuk tugas yang akan disampaikan pada pertemuan yang tanggal 21, apakah kita upload juga atau hanya untuk pertemuan saja, Bu? Oke. Karena di Kolabjar ada ruang upload, di-upload juga, ya, di-upload juga. Kalau Ibu lihat tugasnya itu nanti besok. Jadi sekarang bikin memang, ya, tugas kelompok dulu dibikin hari ini karena harus berjumpa dengan teman-teman. Ada 2 kelompok. Tugas kelompok dicari mana yang ambil yang apa. Setelah itu di-uploadnya tinggal gampang kan kalau sudah jadi. Setelah itu tugas individu. Tugas individu ada 2, learning journal, itu wajib hukumnya dan semua agenda harus membuat itu, ya, termasuk agenda 3 juga. Setelah itu tadi, adakah di antara kalian yang belum ketemu mentor? Raise hand. Yang belum menyampaikan isu saya ini Bu, atau menanyakan kira-kira saya ini kan orang baru Bu, Pak, isu-isu apa yang bisa saya angkat ya? Adakah yang belum berbincang-bincang dengan mentor? Belum ada, Bu. Ya? Belum. Ada? Siapa yang belum ketemu mentor? Rizka? Sudah? Siapa? Sudah? Sudah tidak kedengaran Rizka suaramu. Kenapa? Ketemunya cuma pas minta tanda tangan, Bu. Ketemunya cuma waktu? Minta tanda tangan persetujuan mentor. Tapi kalau untuk diskusi soal isu belum. Jadi dari mana kau dapat isu kalau minta persetujuan? Persetujuan apa aja yang kau minta sama dia? Persetujuan dia bersedia jadi mentor, Bu. Oh, sekarang ya inilah waktunya. Hari ini ya, kalian ada dekat mentor atau jauh dari mentor? Jauh, Bu. Ada yang jauh, Bu. Kalau saya jauh, Bu. Kalau jauh ada caranya. Ya, anak milenial gitu loh. Anak milenial gampang. Apa caranya? Telepon. Video call. Video call. Kalau dia ada bawa laptop, kalau bawa HP pasti ya mentor bawa HP ya. Ini coba Ibu punya HP ya, biarpun jadul apa ini ya. Tapi paling tidak bisa kita menghubunginya. Ya. Harus menghubungi mentor supaya apa yang kalian buat dalam tugas individu yang Ibu sampaikan, meminta 6 isu itu, memang isu yang ada di unit kerjamu. Ya. Karena kalau tidak, kalian akan setelah ini, ya, setelah tanggal 21, kalian sudah coaching. Itu waktunya sudah terbirit-birit, sudah mengejar kalian. Jadi waktu akan sulit. Sehingga Ibu menyarankan yang belum bicara dengan mentor tentang isu, sekarang waktunya. Setelah pembelajaran kita ini, langsung hubungi mentor. Tapi catat memang, ya, catat memang kira-kira yang sudah ada yang baru di tempat kerja atau belum pernah ke tempat kerja? Ada? Masih baru, Bu. Berapa bulan? Baru 1 bulan. Baru 1 bulan lebih. Ya. Nah, kalau baru 1 bulan lebih artinya kalian belum mendalami apa yang menjadi isu. Ya, perlu bantuan mentor untuk bisa menggalinya. Komunikasikan sekarang dengan mentor, ya. Jadi tata krama berbicara dengan mentor juga jelas ada ya. SMS dulu, Tabe, Pak, Tabe, Bu, boleh saya berkonsultasi, ada tugas dari fasilitator ini.
sampaikan saja Ibu ya, sebagai tugas dari WI ini untuk menanyakan isu-isu apa yang ada di unit kerja. Boleh saya konsultasi Bapak, atau boleh saya berkonsultasi Ibu melalui apa saya bisa, telepon kah atau video call. Nah, gampang kan? Kalau tidak ada jaringan di tempat mentor, bagaimana jadinya? Paling tidak biasanya HP telepon biasa boleh ya, sehingga biasanya kalau WA tidak bisa, telepon biasa bisa, M3 bisa pakai. Oke, baik teman-teman, demikian pertemuan kita pagi ini. Lebih kurangnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semangat pagi. Mana jawabmu? Pagi. Yes. Yes. Oke, terima kasih. Mana evaluator?